Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kita sudah membahas dari kiamat sughra dan kiamat kubra terkait dengan tanda-tandanya. Selama beberapa kali pertemuan kita bahas tentang tanda-tanda dari kiamat kubra, baik yang sudah terjadi atau yang terjadi dan akan terjadi, dan tanda-tanda yang paling besar yang kemungkinan setelah tanda itu maka kiamat akan muncul. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini masih melanjutkan bahasan kita berpindah dari tanda-tanda yang sudah kita bahas, kita akan membahas tentang proses dari kiamat yang tentu kita semua harus memahami dan kemudian mendalami serta mengambil pelajaran dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan proses kiamat ini. Istilah kiamat sudah kita bahas bahwa pada saat ketika tanda-tanda itu selesai, maka terjadilah satu yang disebut dengan al-qiyamah. Kata qiyamah itu diambil dari kata qama, yaqum, qiyam, yang artinya berdiri, sesuatu yang terjadi. Di dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses kiamat itu. Kalau kita baca misalnya surat Al-Zalzalah, itu dijelaskan apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Di dalam surat Al-Hajj ayat pertama juga dijelaskan. Kalian akan melihat orang seperti mabuk. Sukara wa ma hum bisukara. Padahal mereka tidak mabuk. Kalian lihat orang yang mengandung akan melahirkan bayi-bayinya. Dan seterusnya itu digambarkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang terpisah. Tapi kalau disatukan, itu menggambarkan suatu kehancuran total. Dalam bahasa Inggris disebut dengan total destruction. Kehancuran yang sangat menyeluruh, hampir semuanya hancur. Kenapa? Yang pertama, ada proses sebelumnya. Yang di dalam kajian tentang persoalan hari kiamat itu ada yang disebut dengan an-nafkhah al-ula, tiupan yang pertama. Kita sudah bahas dulu pada saat membahas tentang al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat. Salah satu malaikat yang kita imani adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil semenjak ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala, atau bahasa kita trompet lah. Untuk meniup trompet, dia sudah siap tuh. Dari awal sampai sekarang. Sudah pegang trompetnya. Ketika Allah perintahkan, maka kemudian dia tiupkan. Pada saat ketika trompet ini ditiupkan, sangkakala ini ditiupkan, maka tiupan yang pertama itu disebut dengan nafkhatul faza' was-sa'q, yaitu tiupan keterkejutan dan semua yang mendengar mati semua. Faza', pingsan dan mati. Nah, tiupan pertama ini
menandai dimulainya kehancuran total alam semesta. Jadi ketika ditiup nih trompet nih, maka semua alam semesta itu hancur. Gunung-gunung berterbangan tuh, dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti bulu, kal ahnil manfush. Kemudian apalagi? Bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isinya. Laut meluap dan mendidih planet-planet yang posisinya teratur, bertabrakan, Pak. Dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah, illa man syaa Allah. Mati semua secara serentak dan mendadak, disitulah dunia berakhir. Karena itu maka dalam Al-Qur'an disebutkan wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Wa yauma yunfakhu, hari ketika ditiupkan, nafkhah dari kata nafakha, yunfakhu. Fi suri, apa? Sangkakala itu ditiupkan, fafazi'a, faza. Kata orang Jamet itu faza tuh, artinya pada terkejut, man fis samawati wa man fil ardi, orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya datang dalam keadaan patuh. Yang pertama kali mendengar berdasarkan riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang saat itu sedang memperbaiki tempat minum untanya. Kaget dia. Pas kaget langsung mati. Tetapi di antara makhluk-makhluk yang diciptakan Allah yang tidak akan kena kematian itu disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah, misalnya seperti malaikat maut. Itu tidak mati pada saat tiupan pertama. Tapi malaikat maut mati nggak, Pak? Mati nggak? Dia akan mati nanti, mencabut dirinya sendiri. Yang kedua siapa? Malaikat penjaga arasy, yang memikul arasy tuh, istana agung Allah. Yang ketiga malaikat Israfil, nggak mati. Yang keempat malaikat Jibril dan malaikat Mikail, malaikat penjaga surga dan neraka, dan malaikat pencatat amal, kiraman katibin. Itu nggak mati tuh. Tapi yang mati semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Illa man syaa Allah. Kecuali orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, jarak antara tiupan pertama tuh, Pak, dengan tiupan yang kedua arbaun, 40. Jadi setelah ditiupkan tiupan yang pertama, kan mati semua tuh. Mati semua. Berapa lama dia dibangkitkan? Menurut riwayat arbaun. Bainan nafkhataini arbaun. Di antara dua tiupan pertama dan kedua itu jaraknya arbaun, 40. Qalu, para sahabat bertanya. Ketika Abu Hurairah mengatakan itu, ya Abu Hurairah, arbauna yauman. Kau bilang 40 hari. Apa kata Abu Hurairah? Qala abaitu, saya enggak mau ngatain. Saya enggak mau ngucapin. Kenapa? Nabi enggak bilang. Lalu kemudian ditanya lagi, arbauna sana, 40 tahun. Abu Hurairah mengatakan, abaitu, saya enggak mau jawab. Qalu, mereka bertanya lagi, kalau gitu arbauna syahran, berarti 40 bulan dong. Qala abaitu. Kata Abu Hurairah, saya enggak mau jawab. Kenapa? Nabi cuma bilang arbaun. Tapi enggak disebutkan apakah arbauna sana, arbauna syahran, arbauna yauman. Enggak disebut. Tetapi ada satu riwayat yang mengatakan arbauna yauman. 40 hari.
Tapi kalau kita ingin aman, ya kita bilang aja arbaun, 40. Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun nggak penting, yang penting 40. Tetapi riwayat lain mengatakan arbauna yauman, 40 hari. Setelah semua makhluk ini mati, Pak. Mati nih, tiupan yang pertama. Nafhatul faza was-sa'iq. Mati dan pingsan, maksudnya terkejut dan pingsan. Pingsan itu artinya mati. Wasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Pingsan, mati, maka Allah kemudian turunkan hujan. Yang hujan ini menyerupai embun, yang hujan ini menyebabkan jasad-jasad manusia yang sudah mati itu kembali dari tanah selama arba'ina yauman. Ini menurut satu pendapat. 40 hari. Baru kemudian bangkit, ditiupkanlah an-nafkhah ats-tsaniyah. Tiupan yang kedua. Di sini disebutkan di dalilnya. Tsumma yursilullah. Kemudian Allah kirim. Au qala yunzilullah, atau mengatakan periwayat itu yunzilullah, Allah turunkan mataran, hujan. Ka'annahu tal, seperti embun. Au qala dil, seperti bayangan naungan. Yang kemudian fatambutu minhu ajsadun nas, kemudian jasad-jasad manusia itu kemudian bangkit. Summa yunfahu fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Kemudian kata Nabi, ditiupkan tiupan berikutnya, tiba-tiba semua manusia itu bangun. Yandurun. Yandurun ini bukan melihat, tapi menunggu perhitungan. Yandurun, mereka kemudian bangkit kembali menunggu tuh. Anda bayangkan nanti Pak, di padang mahsyar tuh. Nah, tiupan yang kedua ini menyebabkan semua manusia yang telah tumbuh jasadnya hidup kembali dan bangkit dari kubur mereka untuk berdiri di padang mahsyar. Yanduruna yantadiruna al-hisab. Mereka qiyamun yandurun, maksudnya yantadiruna al-hisab fil mahsyar. Mereka menunggu perhitungan di mahsyar. Bayangkan tuh, dalam keadaan apa? Tidak berpakaian, tidak pakai sendal, matahari sejengkal tuh. Panas nggak tuh? Panas banget itu. Yang ini disebut dengan an-nafkhatul ba'as, atau tiupan kebangkitan. Di dalam Al-Quran disebutkan tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Kemudian ditiupkan tiupan berikutnya yang kedua, tiba-tiba manusia qiyamun, bangun, yandurun, mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu perhitungan, yaumal hisab. Maka disebutlah hari kiamat itu dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir dikumpulkan Allah di satu padang yang sangat luas untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah mereka lakukan pada saat ketika mereka hidup di dunia. Maka jangan main-main hidup di dunia. Apalagi pakai prinsip mumpung masih muda, puas-puaskan. Jangan Pak, mumpung masih muda, perbanyak ibadah. Mumpung masih sehat, perkuat ibadah. Mumpung masih ada waktu senggang, perbanyak ibadah. Kalau pakai prinsip muda puas-puasin, tua baru ibadah. Pas sudah tua, udah setengah mati Pak. Kenapa? Badan udah pegal, mau puasa udah nggak sanggup. Dulu pengennya puasa Senin Kemis, udah nggak bisa. Badan udah nggak enak. Mau sholat malam, karena badan-badan ngilu-ngilu begini, susah sholat malam. Bangunnya susah. Coba pada saat masih muda, masih kuat. Anda jalan kemana aja masih bisa. Ta'lim di mana aja ikut. Meskipun cuma duduk diam, dapat pahala. Investasi akhirat. Sekarang kita banyak menyesal dulu, kenapa gua nggak begitu. Sekarang nih. Rata-rata kan yang ikut, rata-rata orang yang sudah veteran semua di sini kan. Rata-rata yang ngaji begitu. 40 ke atas. Coba cari yang umur 17, 18, 20, kagak tuh Pak. Jarang tuh. Apa yang mereka lakukan? Apalagi malam minggu, hari minggu, malamnya begadang ya. Habis subuh dia tidur. Tuh.
Nah, dulu mungkin kita sama. Sekarang karena udah mulai sepuh, mulai dulu. Tapi ibadah kita enggak sama dengan anak muda. Makanya mumpung masih hidup, apalagi di sisa akhir umur kita ini, ya sudahlah investasi akhirat. Kenapa? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi pada hari itu sulit tuh. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudaranya dia kabur dari saudaranya, nggak peduli. Anak nggak peduli sama orang tuanya, orang tua nggak peduli sama anaknya. Istri nggak peduli sama suaminya, suami nggak peduli sama istri. Kenapa? Mereka panik tuh. Kira-kira gue selamat gak nih? Panik semuanya, Pak. Kalau orang panik nggak ingat, Pak. Istri nggak ingat di rumah. Orang panik. Yang dia ingat apa? Gue selamat gak nih? Di Palu dulu, Pak, tahun 2018 September terjadi tsunami besar-besaran. Gempa 9 skala Richter. Menurut informasi yang informal. Menurut yang formal 7. Padahal itu kalau diukur itu bukan 7, itu 9. Kenapa? Karena perusakannya tuh luar biasa dahsyat. Manusia tuh panik, Pak, saat itu. Seperti kiamat sugro, kabur dari mana ke mana. Kenapa? Menghindari. Dan dia nggak ingat lagi tuh siapa temannya, siapa saudaranya. Itu baru di dunia. Bagaimana ketika terjadi pada saat ketika hari kebangkitan. Semuanya panik tuh, memikirkan gimana selamat atau tidak. Di padang mahsyar, matahari itu sangat dekat. Nanti digambarkan itu. Manusia berkeringat hingga tenggelam dalam keringatnya sendiri berdasarkan tingkat dosanya. Kalau dosanya banyak, di situ terjadilah apa? Keringatnya meluber ya. Kalau keringatnya turun apa? Mengucur deras, itu apa namanya itu? Hah? Ngocor. Hah? Nggak tahu lah, saya udah lupa bahasa Betawi. Nah, di sini disebutkan nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasul bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi. Tudna itu didekatkan. Apa yang didekatkan? Asyams, matahari. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minal khalqi, didekatkan buat manusia. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sampai kemudian matahari terhadap mereka seperti ukuran 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? Berapa kilo, Pak? 1 mil. Hah? 1.600 kilo. 1.600 kilo. Matahari kita jauh nggak nih? Itu lebih itu, Pak. Matahari kita sekarang itu melebih dari 1 mil nih. Kita masih kepanasan. Kalau siang. Oh panas nih, terik banget nih. Padahal masih jauh, Pak. Nah ini 1 mil. Bayangkan tuh, Pak. Itu seperti apa tuh panasnya pada saat ketika di padang mahsyar. Qala Sulaim ibnu Amir, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Amasafatal ardi amil mil alladhi tuktahal bihil ain. Kemudian Sulaim mengatakan, saya tidak tahu tuh ukuran mil itu apakah ukuran yang ada jarak di bumi atau yang lainnya. Tetapi pada saat itu, fayakunun nasu ala qadri a'malihim, manusia pada saat itu berdasarkan kadar amal mereka fil araq, terkait dengan keringatnya. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan kita di dunia itu akan menjadi standar pada saat ketika di padang mahsyar. Kalau dosa kita banyak banget, Pak, maka keringatnya akan mengucur. Berarti siksaan dari sinar matahari itu akan kuat kepada kita. Makanya diperkecil tuh dosanya. Kalau kita simpulkan dari hadis ini, yang pertama, matahari didekatkan hingga sangat dekat dengan kepala manusia sekitar 1 atau 2 mil. 1, kesimpulan hadis. Kedua, manusia berkeringat sangat deras sesuai dengan tingkat dosa dan kelalaian mereka selama di dunia. Yang ketiga, tingkat keringat mereka itu bervariasi, ada yang sampai mata kaki,
Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada yang sampai tenggelam sepenuhnya dalam keringatnya sendiri. Tenggelam dia. Hingga mencapai mulut atau lehernya. Berarti yang dosanya kebanyakan nih. Kalau dosanya kebanyakan begitu tuh. Dia tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai mencapai mulut dan lehernya. Kira-kira ada yang selamat? Nggak ada, Pak. Nabi bilang. Apa? Sab'atun, ada 7 yang akan selamat. Nah, ini kita contoh nanti. Kita amalin nih. Yudhilluhumullahu, Allah memberikan naungan kepada mereka fi dhillihi, dengan dalam naungannya yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, al-imamul adil. Kalau jadi pemimpin yang adil, enggak diskriminasi, enggak zalimi rakyatnya. Menzalimi rakyatnya bisa dengan perkataan, bisa perbuatan, bisa dengan kebijakan. Kalau orang misalnya jadi pemimpin dibuat kebijakan untuk kepentingan dirinya sendiri, merugikan orang lain, hati-hati Pak. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, nanti pada saat di padang mahsyar habis dia. Siapapun yang jadi pemimpin harus berpikirnya itu adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Itu kaidah. Kaidah fikih mengatakan kalau pemimpin, dia memimpin, maka semua kebijakannya itu harus manutun bil maslahah. Harus terikat dengan kemaslahatan. Siapapun dia. Apakah itu presiden, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seterusnya. Itu harus itu. Jangan memikirkan dirinya. Yang kedua, kata Nabi yang akan mendapatkan perlindungan, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi. Anak muda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Makanya kalau dia masih muda tapi ibadahnya hebat, ini dapat nih. Kenapa Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah anak muda yang selalu ibadah kepada Allah dapat naungan? Karena banyak anak muda yang hidup kayak seperti yang saya katakan tadi. Muda puas-puasin, tua baru taubat. Maka Allah katakan kalau dia masih muda, dia punya waktu, dia punya kekuatan, tapi dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, nanti dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung yang masih muda ini, yang masih umur 20 tahun tapi ngajinya kemana-mana luar biasa, itu untung. Yang berikutnya adalah huwa rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya apa? Kalau udah bicara masjid, dia yang duluan. Dia hadir di masjid, dia ikut pengajian di masjid. Kalau ada sesuatu dibutuhkan dari masjid, dia yang keluar duluan tuh, saya yang membantu. Itu hatinya terikat. Pokoknya kalau bicara masjid, dia sudah duluan. Nah, orang seperti ini kata Nabi, nanti pada saat padang mahsyar di mana orang pada panik, orang pada kepanasan, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Nabi adalah wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Yang berikutnya wa rajulun talabatu imra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang digoda oleh perempuan datu mansibin wa jamal, yang memiliki kedudukan, harta yang banyak dan memiliki kecantikan. Yang mungkin kita nggak akan selamat tuh kalau digoda oleh perempuan begitu, Pak. Apalagi bapak-bapak saya nggak yakin selamat. Kalau ada perempuan cantik nih, masih muda, kaya, kedudukan, godain. Kira-kira bisa selamat nggak? Belum tentu, Pak. Tapi kalau ada yang selamat mengatakan dia nggak mau, ini akhafullah, saya takut sama Allah. Nah, orang ini kata Nabi adalah orang yang mendapatkan perlindungan pada saat di padang mahsyar, pada saat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf. Allah ceritakan Nabi Yusuf. Siti Zulaikha itu cantiknya luar biasa, zatu jamal, wa zatu mansib. Dia punya kecantikan, kedudukan yang tinggi tuh. Gak mungkin orang bisa tidak tertarik dengan kecantikan Siti Zulaikha. Nabi Yusuf digoda. Nabi Yusuf kan awalnya mau tuh. Wa hamma biha. Di dalam Al-Quran disebutkan falamma hammat bihi wa hamma biha.
Ketika Siti Zulaiha berkeinginan, wahamma biha, Nabi Yusuf berkeinginan juga. Manusiawi, Pak. Tapi laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau seandainya dia tidak lihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa terjebak. Karena dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mau tuh. Sampai terjadilah proses-proses yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, sampai Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Kata Nabi Yusuf, saya tidak mau mengikuti keinginan mereka. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara ini lebih aku cintai dan ketimbang mengikuti ajakan mereka. Itu Nabi Yusuf masih muda, Pak. Anda bisa bayangkan, masih gairahnya masih tinggi, masih kuat. Tapi pada saat itu dia adalah orang yang berani menolak. Seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, dengan hadis ini, maka orang seperti itu adalah orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yang selamat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang sedekah, lalu kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, sampai yang tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Artinya kalau dia sedekah, dia nggak sebut-sebut. Seperti orang buang air besar, nggak diingat lagi tuh, Pak. Bapak kalau buang air besar, diingat nggak tuh? Kotorannya diingat nggak? Wah, tadi tuh kayaknya ayam goreng tuh yang keluar. Oh. Hah? Nggak diingat tuh. Nah, seperti itu sedekah, jangan dipikirin. Kalau Anda sudah sedekah, udah, bisa dipikirin. Atau jangan sampai orang tahu. Bagaimana saat kalau seandainya orang tahu? Ya nggak apa-apa, yang penting kita nggak riya. Kenapa? Ada orang memberitahu dia bersedekah, tujuannya motivasi yang lain. Ngajak. Kalau tujuannya motivasi yang lain, dia dapat pahala. Kalau orang tergugah hatinya, oh dia berani tuh nyumbang sekian. Gue juga harus seperti itu. Tergugah dia. Kalau dia tergugah, maka orang yang tadi itu menjadi wasilah buat orang tergerak hatinya untuk nyumbang. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah ketika dia menyumbangkan hartanya, itu tidak dia gembor-gemborin tuh. Untuk tujuan supaya orang membanggakan dia dan orang melihat apa yang dilakukan. Nah, orang seperti ini, kata Nabi, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, kata Nabi, adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang mengingat Allah, zikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sendiri, fafadat aina, maka kemudian air matanya mengalir. Malam-malam dia bangun nih, habis sholat tahajud. Lalu dia ingat semua dosa-dosanya. Lalu kemudian dia ingat dosa-dosanya, dia takut sama Allah, mengalir air matanya, maka orang ini, kata Nabi, orang yang nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi suruh, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam bangun sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu harus dimulai dari tidur dulu. Tidur. Gimana kalau dia nggak tidur? Ya nggak apa-apa sih. Tapi yang namanya tahajud itu tidur dulu, bangun, baru sholat malam. Wa minal laili, sebagian malam. Lalu kemudian bangun dia sholat, dia ingat dosa-dosanya, dia istighfar kepada Allah, lalu kemudian minta ampun kepada Allah, mengalirlah air matanya. Kenapa? Dosanya udah kebanyakan. Supaya Allah ampuni, dia menangis. Maka yang seperti ini, kata Nabi, adalah orang yang pada hari kiamat nanti, pada saat di padang mahsyar nanti, tidak akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya hadis sahih, Pak. Muttafaqun alaih, disepakati oleh dua perawi besar, kolektor hadis yang sangat terpercaya. Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Berarti ini dijadikan pedoman, pegangan, dan hadis populer. Tahap yang berikutnya adalah yang disebut dengan hisab. Jadi pada saat ketika mereka di padang mahsyar menunggu tuh, Pak, itu nunggu hisab, perhitungan.
Karena terlalu lama, Nabi minta sama Allah dipercepat. Yang bisa minta kepada Allah supaya hisab dicepat cuma Nabi Muhammad SAW. Masing-masing minta sama Nabi yang lain, Nabi Adam, yang lain lah. Saya ada dosanya. Minta kepada yang nabi-nabi yang lain tuh, misalnya. Satu pun nggak ada yang mau tuh. Nah, Nabi Muhammad SAW diberikan yang disebut dengan syafaat uzbah. Syafaat agung, yaitu salah satunya mempercepat proses hisab. Kenapa? Terlalu lama nunggu. Bapak kalau ngantri sampai berjam-jam, gimana Pak? Menunggu dokter nih, ngantri sampai 3 jam? Gimana perasaannya? Badan udah nggak enak, badan udah panas, hidung keluar ingus, dan seterusnya Pak. 3 jam, kelamaan nggak tuh? Kelamaan, gelisah. Sama dengan pada saat di padang mahsyar, terlalu lama menunggu matahari udah di atas nih. Berkeringat, bau. Coba Anda berkeringat itu, kalau semuanya berkeringat, ada yang sampai seleher. Bau nggak tuh? Bau itu. Nggak pakai pakaian, nggak pakai sendal. Orang nanya, kalau gitu kita bisa lihat perempuan telanjang Ustaz. Nggak mikir tuh. Masing-masing orang panik dengan dirinya, masih pikirin yang begitu aja. Boro-boro mikirin tuh. Dirinya udah bingung, gue selamat apa enggak nih? Nah, akhirnya pada saat ketika hisab dilakukan, maka terjadilah proses hisab. Perhitungan, yaumul hisab. Apa? Masing-masing diberikan catatan amal. Dan gak mungkin Allah itu keliru. Gak mungkin. Di dunia boleh aja keliru. Setiap orang menerima buku catatan amalnya. Masing-masing. Yang dapat di tangan kanan, hisabnya mudah dan masuk surga. Dalam Al-Quran disebutkan tuh. Yang dapatnya di tangan kiri atau dari belakang punggung, maka hisabnya akan sulit dan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam Al-Quran dijelaskan. Lalu kemudian setelah itu, maka terjadilah pengadilan. Masing-masing udah megang nih. Pengadilan dan penyelesaian hak ketika Anda di dunia. Anda dizalimi atau tidak nih. Allah mengadili setiap amal, sekecil apapun amal itu, semua kezaliman antar manusia akan diselesaikan. Maka ketika hidup di dunia jangan zalim sama orang, nanti bisa bangkrut kita Pak. Hak akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan mengambil pahala orang yang zalim dan diberikan kepada yang dizalimi. Makanya pernah Nabi satu ketika tiba-tiba menangis. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" Saya diinformasikan oleh Allah. Dan informasi ini pasti terjadi. Nanti di hari kiamat, ada orang yang berseteru. Yang menggugat dan yang digugat. Karena ini kelanjutan ketika di dunia. Jadi nggak terputus Pak. Kalau orang sering ngambil tanah orang lain, dia nggak bisa balas tuh Pak. Nanti di akhirat akan diproses semua itu. Lalu kata orang yang menggugat, "Ya Allah, saya nggak ridho sampai dia kembalikan hak saya." Lalu kemudian Allah berkata kepada orang yang mendalimi, "Kembalikan haknya." Maksudnya apa? Pahalanya berikan ke dia. Apa kata orang itu? "Ya Allah, pahala saya udah habis. Udah tidak ada lagi tersisa stok pahala untuk saya berikan ke orang lain. Udah banyak yang nuntut kepada saya, habis semua." Lalu Allah bertanya kepada orang yang dizalimi, "Gimana? Pahalanya udah habis tuh?" Apa kata orang yang dizalimi? "Kalau memang pahalanya udah habis, kesalahan saya, dosa-dosa saya berikan ke dia." Pikulkan. Akhirnya Nabi itu kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh orang yang dizalimi itu untuk angkat kepalanya. Dia angkat kepalanya. Allah perlihatkan rumah yang sangat indah, rumah yang sangat mewah, yang mungkin pada saat ketika di dunia dia nggak pernah lihat tuh. Dia tanya, "Ya Allah, liman hada?" Buat siapa ini? Apakah buat orang yang mati syahid di jalanmu? Buat orang yang kau cintai? Atau buat siapa ini rumah? Dikasih lihat Pak, indah banget itu. Kata Allah, buat orang yang menginginkannya.
Lalu orang itu bertanya tuh yang menggugat, buat siapa? Yang menginginkannya itu siapa? Engkau pun bisa mendapatkan rumah itu. Gimana caranya, kata dia kepada Allah? Kau maafkan saudaramu. Akhirnya langsung dia maafin tuh. Nabi tersenyum. Ketika lihat itu tersenyum. Awalnya menangis. Kata Nabi, dia cerita tuh tentang terkait dengan pengadilan Allah itu, kau selamatkan. Kau maafkan saudaramu. Akhirnya langsung dia, kalau gitu saya maafin ya Allah. Kalau begitu kau ajak tangan saudaramu masuk sama-sama engkau ke surga. Ternyata ada juga orang yang nggak maafin di akhirat. Tapi bukan berarti semua orang maafin kita. Ingat Pak, beda-beda. Kalau ada yang zalimi saya misalnya, saya nggak bisa balas nih. Saya jawab aja. Nanti di akhirat gue tuntut loh. Kenapa? Di dunia dia nggak bisa balas. Di akhirat nanti habis tuh. Apa? Semua saya akan ambil Pak. Ada orang yang model begitu. Ada yang bilang, gue maafin aja lah. Tapi berat nggak Pak? Bapak motornya diambil orang. Lalu maafin, berat nggak? Berat. Itu baru motor Pak. Apalagi tanah, apalagi yang lain. Maka mumpung masih hidup, selesaikan di dunia. Sebelum penyelesaian itu di akhirat. Karena semua itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya pada saat hisab ada yang disebut dengan syafaat. Syafaat yang pertama tadi Nabi minta kepada Allah supaya dipercepat hisabnya. Syafaat berikutnya adalah Nabi meminta kepada Allah supaya dosa-dosa dari umatnya itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi. Makanya aneh kalau ada orang tidak cinta sama Nabi. Kenapa? Nabi mengorbankan semuanya untuk kita. Bahkan sampai saat ketika beliau meninggal, yang diingat siapa? Umatku. Tapi kalau kita meninggal, yang diingat siapa? Mana anak gue yang di sana? Mana anak gue yang dipanggil tuh? Ini nanti yang ini jangan di apa-apain ya, ini dikasih ini macam-macam kita wasiat. Tapi Rasulullah SAW pada saat meninggal, yang diingat siapa? Umatku. Gimana umatku nanti? Umatku gimana? Makanya Allah kasih hak istimewa kepada Rasulullah, yaitu syafaat, yang nanti di akhir perhitungan semua umat Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, syafaat selain syafaat Nabi, ada juga syafaat dari yang lain. Siapa? Yaitu syafaat dari orang yang mati syahid dan syafaat dari para ulama. Jadi para ulama nanti bisa memberikan syafaat. Tapi nggak banyak. Orang yang mati syahid pun bisa memberikan syafaat. Siapa? Ada yang mengatakan mati syahid dalam peperangan. Tapi ada yang mengatakan semua yang mati syahid, meskipun bukan peperangan, masih bisa memberikan syafaat. Siapa? Perempuan yang melahirkan meninggal. Atau meninggal dalam melahirkan. Atau orang yang terkena bangunan tuh, karena gempa, terkena bangunan dia mati syahid. Katanya bisa. Orang yang tenggelam di lautan, bisa memberikan syafaat. Menurut satu pendapat. Ada yang mengatakan juga orang yang terkena wabah taun lalu meninggal, dia pun bisa memberikan syafaat. Kenapa? Matinya syahid. Tapi bukan syahid dalam artian syahid peperangan. Tapi syahid seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat urutannya nanti, ini urutan nih supaya paham nanti. Pertama, setiap kita diberikan buku catatan. Insya Allah kita pegang dari kanan ya. Kalau dari kiri, wah susah udah. Yang kedua, semua dihisab oleh Allah. Dihitung. Enggak ada yang tertinggal. Semuanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil atom, sekecil nuklir, yarah, Allah lihat. Allah akan perhitungkan dan Allah akan mintai pertanggungjawabannya, akan dibalas oleh Allah. Siapapun yang melakukan keburukan meskipun sekecil atom, yarah, Allah pasti akan melihatnya dan Allah akan membalasnya. Makanya nggak ada bahasanya Allah keliru, nggak mungkin. Yang menjadi saksi itu adalah bukan orang lain.
Kenapa? Orang lain itu sibuk dengan dirinya. Yang jadi saksi apa? Kata Allah dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kata Allah, nakhtimu, kami tutup. Apa yang ditutup? Mulutnya. Kenapa mulut ditutup? Tukang bohong. Mulut ini yang sering bohong. Lalu yang bersaksi apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong nanti di hadapan pengadilan Allah, Allah jadi hakim yang adil. Yang saksi apa? Tangan mereka ini. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki jadi saksi. Jadi dua. Tangan dan kaki. Kalau tangan dan kaki ini bersaksi, menginformasikan di hadapan Allah dan gak mungkin bohong, berarti dia merekam informasi kita. Direkam nih. Hari ini Bapak itu direkam oleh tangan dan kaki. Rekaman siapa? Allah yang punya rekaman. Cuma kita nggak tahu seperti apa. Seperti CCTV itu. CCTV kan merekam tuh. Perbuatan kita direkam. Nah ini CCTV Allah. Apapun yang kita lakukan itu terekam oleh anggota badan kita. Kenapa saya mengatakan terekam? Karena nanti di akhirat ini akan berbicara. Kalau dia bicara menjadi saksi, ada informasi nggak? Ada nggak Pak informasi? Ada informasi yang dia simpan di dalam tubuhnya. Nanti ketika Allah bilang gimana menurut Anda? Ngomong semuanya. Kenapa? Karena dia punya informasi tentang orang itu. Dan itu direkam pada saat ketika hidup dunia. Berarti memorinya besar dong. Ya Allah Maha tahu. Dari kita pada saat balik tuh kena beban hukum, maka mulai direkam. Direkam apanya tuh? Perbuatan kita. Yang baik direkam yang baik. Kalau yang buruk terekam yang buruk. Kira-kira hilang nggak tuh filenya? Nggak hilang Pak. Nanti semuanya akan bicara di hadapan Allah. Maka kata Allah, lakukan yang baik sekecil apapun itu. Karena semua yang Anda lakukan akan direkam. Dan nanti akan ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, terjadi dialog antara Allah dan hamba-hambanya. Gimana caranya? Kan manusia banyak. Nggak usah ditanya caranya. Karena Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Amal baik kita dan amal buruk kita nanti diletakkan di atas timbangan tuh. Timbangan. Kalau amal kebaikannya lebih berat, beruntung dia. Tapi kalau amal keburukannya lebih berat di timbangan itu, maka merugi dia. Makanya pernah Nabi lihat umatnya ketika ditimbang. 0 timbangannya Pak kebaikan. Kenapa? Ternyata yang lebih berat itu adalah keburukan. Kata Nabi, stop dulu. Nabi lalu bilang, ini riwayat ya. Apakah riwayat ini kuat atau lemah? Yang kita ambil pesannya. Kata Nabi, stop dulu. Saya lihat catatan. Pas dicek oleh Nabi, ternyata orang ini suka berselawat, Pak. Selawat itu. Akhirnya, kemudian yang dicatat oleh Nabi tentang selawat-selawat dia itu lalu ditaruh itu di timbangan. Ternyata melebihi dari timbangan yang buruknya. Lebih berat timbangan baiknya. Akhirnya apa? Dengan selawat kepada Nabi, dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi bukan berarti kita selawat mulu, sholatnya kagak, bukan. Sholat tetap sholat, puasa tetap puasa. Tapi selawat diperbanyak. Kenapa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asrat. Barang siapa yang selawat kepadaku 1 kali kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dihitung nanti Bapak selawat, dihitung dicatat tuh. Udah berapa kali kita selawat? Dihitung kira-kira berapa kita selawat dikalikan 10 selawat Allah. Selawat Allah itu apa? Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, Allah berikan ampunan kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Nah, kalau sudah ditimbang di mizan, tuh ada istilah mizan, timbangan, maka al-qada'ul akhir. Maka kemudian atau al-qada'ul akhir, kemudian putusan terakhir jatuhkan. Jannah aminna. Surga atau neraka. Nah, sekarang kita lihat nih. Pada saat ketika sudah diputuskan,
pembagian kitab dan keputusan akhir, mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, hisab mereka ringan, mereka berhasil melewati sirat dan akan masuk ke dalam surga. Yang golongan kiri ashabul yamin itu, wa ma adraka ma ashabul yamin. Ma ashabul yamin dalam Al-Qur'an disebutkan. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang punggung, mereka adalah orang kafir, orang munafik, musyrik, nanti akan dilemparkan langsung ke neraka sebelum sempat melewati sirat. Enggak lewat sirat lagi dan langsung masukin aja. Kenapa? Enggak mungkin selamat sirat. Lalu yang masuk ke sirat siapa? Umat Islam nanti. Masuk sirat, jembatan yang terbentang di atas permukaan neraka, jahanam sangat tajam dan licin. Nah, setiap manusia lewatin tuh. Kalau orang kafir mau langsung masuk aja deh. Ada yang lewati cepat tuh, sesuai dengan amalnya. Ada yang lewati secepat angin, secepat burung. Ada yang selamat, tapi tercabik-cabik, tersiok-siok di jalan. Ada yang terjatuh ke dalam neraka. Nah, ketika terjatuh dalam neraka, digosok dulu tuh sampai bersih. Maka azab buat orang-orang mukmin itu bukan azab menghinakan, bukan azabun muhin. Tapi azabnya adalah membersihkan. Jadi dibersihin, Pak. Kenapa dibersihkan? Karena surga nggak boleh ada orang yang kotor. Ini surga ini. Lil mutatokhirin, buat orang-orang yang bersih. Kita masih kotor dengan dosa. Nah, jalannya tuh kecemplung tuh. Kecemplung ke dalam apa? Neraka, digosok dulu tuh. Satu hari di neraka 1000 tahun di dunia. Anda digosok dengan setrikaan neraka, Pak. Satu hari digosok tuh. Itu jaraknya, waktunya sampai 1000 tahun di dunia. Bapak 1000 tahun di dunia digosokin aja tuh. Gimana itu? Gosong gitu? Gosong. Ketika kulit ini gosong, diganti lagi sama Allah. Kulit yang baru, gosong lagi. Sakit gitu, Pak? Sakit nggak, Pak? Ini kulit kita nih, pernah nih, yang kebakar, ganti lagi. Kemudian dibakar lagi, diganti lagi. Perih nggak sih? Pedih. Tetapi bukan menghinakan, tapi membersihkan. Nah, kalau orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, menghinakan. Disebut dan azabun muhin. Azab yang menghinakan. Nah, setelah mereka melewati sirat selamat nih, masuk kepada yang disebut dengan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Haud. Sebelum masuk surga, orang-orang beriman yang lolos hisab akan melewati telaga Nabi, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang minum seteguk tidak akan haus selamanya. Sebagian dari umatnya yang berbuat bid'ah tuh melakukan bid'ah. Misalnya apa? Ya tadi, merekayasa ibadah. Diatur sendiri sesuai keinginannya. Ada orang yang sholat itu baca Al-Fatihah dengan terjemahnya. Dulu ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Diterjemahin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji untuk Allah Tuhan semesta alam. Dulu ada, Pak, orang-orang gila itu. Dia sholat, baca Arabnya, baca terjemahnya. Nah, itu pelaku bid'ah. Atau orang-orang yang bid'ah di dalam akidah. Jadi ingat, Pak, bid'ah itu bukan di muamalah. Bukan di muamalah atau di adat. Bid'ah itu di akidah dan ibadah yang sudah mahdhah. Ini banyak salah orang-orang salaf. Orang-orang yang mengaku dirinya, ya kita katakanlah orang-orang Wahabi lah. Nah, yang disebut bid'ah itu dalam akidah dan ibadah mahdhah. Misalnya seperti contoh. Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ada yang bilang, ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Bid'ah enggak? Bid'ah. Misalnya apa? Ngaku dia Aminuddin jadi Nabi. Maka orang yang ngaku dia Aminuddin jadi Nabi, murtad dia. Ngaku Ahmad Musaddiq jadi Nabi. Maka murtad dia itu. Itu namanya bid'ah fid din, fil aqidah. Kalau bid'ah fil ibadah, yang ibadah mahdhah. Misalnya sholat subuh 2 rakaat ditambah jadi 4. Itu bid'ah itu. Tapi kalau maulid, tahlilan, itu muamalat, al-uruf. Maka ukurannya bukan ukuran ada atau tidak pada zaman Nabi. Itu muamalah. Muamalah itu ada inovasi. Ada kreativitas. Maka ukurannya adalah, cara ngukurnya, yang dijalankan di situ bertentangan dengan syariat atau tidak. Ukurannya.
Sekarang maulid nih, kita contoh. Maulid bertentangan dengan syariat nggak isi-isinya? Kita lihat di maulid isinya apa sih? Apa isinya? Orang datang ke masjid. Kalau di masjid ya. Lalu iktikaf. Syariat nggak itu, Pak? Syariat. Dapat pahala nggak? Dapat pahala, dia datang ke masjid kok. Dia iktikaf, niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Kemudian berkumpul dengan orang-orang silaturahmi. Dapat pahala silaturahmi nggak? Dapat tuh. Kemudian dia dengerin orang baca Quran. Dapat pahala nggak dengerin orang baca Quran? Dapat nggak, Pak? Dapat tuh. Kan ada baca Quran biasanya itu. Kemudian baca sirah Nabi. Sebagai ekspresi cinta kepada Nabi, dia baca tuh. Dia termasuk orang yang cintai Nabi. Cinta Nabi dapat pahala nggak? Dapat pahala. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku dalam surga. Tuh. Dia dengerin tausiah. Dengerin tuh ceramah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dengerin tazkirah. Mendengarkan. Orang yang ngumpulin duit untuk pembiayaan maulid, itu termasuk orang yang mengadakan maulid. Dapat lagi pahala tuh orang. Dia bersedekah. Pahalanya banyak. Maka kalau dibilang bid'ah, bid'ah dari mana? Semua yang diisi adalah amalan-amalan syariat. Maka pahalanya banyak. Berkumpul semua pahala di situ. Maka kalau orang otaknya tadi tuh hitam putih, ya begitu cara mikirnya. Lihat apa isinya, bukan lihat kemasannya. Duren nih, duren. Apa lihat duren, cakep nggak sih? Duren, cakep nggak sih? Duren itu jelek, Pak. Berduri. Muka aja jerawatan jelek ya. Apalagi duren tuh. Tapi pas duren dibelah, enak gak tuh? Apa isinya? Manis tuh. Nah, seperti itulah. Karena itu maka jangan kita gampang membid'ahkan orang lain. Lihat dulu isinya. Nah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas yang berikutnya ya. Karena waktu sudah jam 5.57, insya Allah kita akan bahas tentang an-nafkha ats-tsalitsah dan kemudian kita akan bahas tentang al-jannatu wan-nar. Ini masih bagian dari al-iman bil yaumil akhir. Masih rukun Islam, rukun iman yang kelima. Kita belum masuk rukun iman yang keenam. Tentang takdir baik dan takdir buruk. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.